Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah, bunda, dan anak-anak remaja hebat semua? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah wa billahi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, pada sore hari ini bahagia sekali saya bisa menyapa semua hadirin dan pemirsa melalui Zoom dan Facebook mengenai kabar Bunda Niken edisi hari ini. Izinkan saya membacakan sebuah pantun, boleh? Boleh ya. Sebentar. Buah semangka manis rasanya, menyegarkan dahaga di siang hari. Di kabar Bunda Niken kita bersua, saling berbagi dan menginspirasi. Satu lagi ya. Bunga mawar mekar mewangi, tentulah indah menghiasi. Di kabar Bunda Niken kali ini, kita bangun independensi remaja masa kini. Alhamdulillah kita hari ini sudah bersama-sama dengan narasumber yang akan memberikan kepada kita wawasan dan diskusi yang menarik mengenai bagaimana membangun independensi remaja. Ya, hari ini sudah ada bersama saya Ustadz Mujahidin, seorang pendidik yang saat ini masih mengajar di sebuah sekolah di Nusa Tenggara Barat. Dan juga hadir bersama saya Mas Riki Hartono, seorang pemuda yang di usia yang masih muda sudah memiliki berbagai macam bisnis yang kita tahu sudah banyak ada di Kota Mataram. Nanti kita bahas sedikit mengenai beliau ya. Mungkin itu untuk pembuka acara ini. Semoga menjumpai Bapak dan Ibu, remaja sekalian, sahabat semua dalam keadaan sehat dan walafiat. Kita dengarkan iklan berikut ini, mungkin bisa memberikan inspirasi mengenai kegiatan kita hari ini. Silakan. Ya, terima kasih ya. Tadi kita sudah mendengar beberapa aspek ya dari kemandirian, mulai dari hal-hal sedikit, mulai dari hal-hal sederhana yang sebenarnya diperlukan bagi dari semua orang. Mencapai kemandirian adalah salah satu tugas perkembangan pada masa remaja. Kemandirian ini sangat penting sebagai tanda kesiapannya memasuki fase berikutnya dari kehidupannya. Dan kegagalan dalam pencapaian kemandirian akan berdampak negatif pada diri remaja, seperti mudah terpengaruh, tidak percaya diri, sampai sulit menemukan identitas diri. Jadi memang kita harus ya memberikan ruang lingkup dan memberikan lingkungan yang baik bagi remaja untuk bisa mencapai kemandirian. Bapak Ibu, kemudian para hadirin remajaku yang kusayang, hari ini kita bersama seorang narasumber, Pak Ustadz Mujahidin yang biasa disebut Pak Adin ya, mungkin saya panggil Pak Adin saja. Nah ini beliau mungkin pernah punya pengalaman ya tentang kemandirian anak-anak ini seperti apa. Jadi apa ya, anak-anak di masa remaja ini memang membutuhkan ya pelatihan supaya mereka mandiri karena kadang-kadang karena salah asuhan gitu ya dalam tanda kutip sampai mereka dewasa mereka masih sulit memutuskan banyak hal yang sederhana ya tadi seperti apa namanya mau makan apa, berpakaian apa hari ini, atau bahkan untuk belum lagi untuk hal-hal yang lebih sulit lagi seperti memilih jurusan apa, akan memilih langkah apa dalam karirnya dan lain sebagainya. Mungkin kita ingin mendengarkan ya sedikit mengenai sebenarnya apa ya kemandirian pada anak itu atau remaja itu menurut Pak Adin ini seperti apa? Silakan Pak Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bunda tadi berpantun, izinkan saya juga berpantun Bunda. Bermalam di Muzdalifah, jadi kenangan jamaah haji. Jauh-jauh saya datang, salam dijawab tidak meriah, mari tak ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayaknya belum pada move on Bunda ini. Karena tadi malam Indonesia 4-0. Move on itu sulit ya. Kalau kata Anda BG ketika ditanya kenapa move on itu sulit. Kata mereka karena dari TK sampai dengan perguruan tinggi kita hanya diajarkan untuk selalu mengingat dan tidak untuk melupakan. Seperti itu. Oleh karena itu mari kita sama-sama berpantun ria. Ikuti saya. Siap? Setuju? Kalau saya bilang setuju, jawab sepakat. Setuju? Kalau saya bilang sepakat, jawab setuju. Sepakat? Oke. Berakit-rakit ke hulu. Silakan. Berenang-renang ke tepian. Walaupun sakit mantan sudah ke penghulu, kita harus tetap teguh dalam kesendirian. Tepuk tangan dulu dong. Satu lagi, untuk para jomblowan-jomblowati, ketahuilah bahwa pasangan yang baik bukanlah dia yang datang dengan kelebihannya. Pasangan yang baik adalah dia yang tidak meninggalkan kita ketika dia melihat kekurangan kita. Setuju? Sepakat. Masya Allah, masih belum move on. Setuju? Sepakat? Baik. Remaja berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, yaitu mereka yang sudah memasuki usia dewasa. Kalau sekarang ini, remaja itu adalah dia yang sudah tidak anak-anak lagi. Remaja independen adalah remaja yang sudah atau orang yang sudah memasuki usia dewasa, sehingga sudah saatnya dia berdiri sendiri, terlepas dari pihak lain yang akan mempengaruhi dirinya karena dia memiliki kekuatan untuk menjadi dirinya sendiri. Paham ya? Joyce Meyer pernah menyatakan untuk menguatkan bahwa pentingnya kita menjadi diri sendiri. Beliau bertanya kepada audiensnya, siapa di antara kalian yang sampai dengan saat ini, belum mencintai dirinya sendiri? Siapa di antara kalian yang sampai dengan saat ini masih membenci dirinya sendiri? Ada ternyata. Ya, ketahuilah bahwa di dalam hidup ini, kita harus membangun relasi. Dan relasi yang harus pertama kita utamakan adalah membangun relasi dengan diri sendiri. Itu harus kita sadari. Karena selama ini orang menganggap bahwa membangun relasi itu adalah membangun relasi dengan orang tua, dengan anak-anak yang sudah punya anak, atau dengan teman kerja. Seperti Mas Riki mungkin seperti itu. Sesungguhnya ada relasi yang paling penting yang harus kita bangun, yaitu kita membangun relasi dengan diri kita sendiri. Kenapa? Karena sedekat apapun kita dengan orang lain, secinta apapun kita kepada orang lain, pada suatu saat pasti kita akan berpisah. Kita akan sendirian, betul? Sementara kebersamaan kita dengan diri kita sampai dengan kapan? Sampai dengan pada suatu saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Oleh karena itu, saatnya kita menjadi diri sendiri, saatnya kita mencintai diri sendiri. Barang siapa yang sampai dengan saat ini masih belum mencintai dirinya sendiri, berarti dia telah membuka pintu penderitaan di dalam hidupnya. Kenapa? Bayangkan oleh kita, bagaimana kebersamaan kita tidak usah seumur hidup, 5 menit saja kita bersama dengan orang yang tidak kita sukai. Gimana tuh? Nah, kalau Bunda Niken tidak menyapa saya, Mas Riki tidak menyapa saya, beliau nyebeng-nyebeng saja, pasti saya tidak akan nyaman. Saya ingin supaya acara ini cepat selesai dan saya pulang, seperti itu. Tapi luar biasa, pemandangan di sini, semangat di sini begitu luar biasa. Makanya saya ingin sekali lagi Bunda mohon maaf, kita tepuk untuk Indonesia. Siap? Kalau saya bilang Indonesia, Masya Allah luar biasa. Yang pertama, yang kedua, kita hidup di muka bumi ini iskariman aumut syahidan. Kita ingin hidup mulia, betul? Makanya kalau saya sebut lagi insan mulia, tepuk lagi seperti tadi. Nah, yang ketiga, walaupun kita kalah 4-0, kita harus tetap ceria. Maka yang ketiga, insan ceria. Siap? Oke, setuju? Sepakat? Indonesia. Insan mulia. Lupa saya. Yang kedua bilang yes. Insan mulia, pak. Yes. Yang ketiga, insan ceria, pok. Silahkan berceria-ceria. Hore. Ya, siap? Maksud saya karena dari tadi saya melihat kok tegang-tegang seperti begini. Jadi saya juga ikut tegang. Oke, siap? Indonesia.
Insan ceria. Yes, insan mulia. Insan ceria. Wah, Masya Allah, luar biasa. Mohon Mas tadi diperhatikan, yang paling ceria tolong dikasih hadiah. Yang tidak ceria tidak boleh pulang. Baik. Ya, jadi kira-kira gimana nih? Kemandirian itu sebenarnya seperti apa nih? Ya. Jadi kemandirian, tadi saya katakan karena kita ini hidup dengan diri kita senantiasa bersama-sama, oleh karena itu harus kita menyadari tentang diri kita sendiri. Kita harus mengetahui, kalau saya menyebutnya, dan kita semuanya sudah mengetahui, ada analisis SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Kita harus mengetahui apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, peluang apa yang bisa kita manfaatkan agar supaya kita bermanfaat, dan threat, ancaman seperti apa yang harus kita hadapi sehingga kita bisa melaksanakan atau kita menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Nah, untuk itu, Ibu Bapak, khususnya untuk anak remaja, ada 4 tombol di dalam diri kita yang harus kita on-kan. Mungkin saat ini masih off. Yang pertama adalah apa? Vision. Dia adalah visi. Yang kedua adalah passion. Yang ketiga adalah action. Dan yang keempat adalah collaboration. Jadi insya Allah Bunda, keempat tombol ini kenapa harus kita on-kan? Karena keempat tombol ini di dalamnya mengandung kemandirian secara emosi, kemandirian secara ekonomi, kemandirian secara intelektual, dan kemandirian secara sosial. Jadi seorang remaja yang mandiri adalah seorang remaja yang mampu mengontrol emosinya, seorang remaja yang mampu mengatur perekonomiannya, seorang remaja yang mampu memanfaatkan kecerdasan intelektualnya, dan seorang remaja yang mampu memanfaatkan lingkungan di sekitarnya sehingga bersinergi untuk berbuat kebajikan, sehingga dia menjadi manusia yang banyak memberikan manfaat untuk yang lainnya. Khairun nas anfa'hum linnas. Ya, boleh saya menggarisbawahi dulu ya, Silakan, Pak Bunda. Adi. Jadi yang pertama kita adalah memahami dulu aspek kemandirian emosi. Ya, Emosi, itu yang betul. pertama. Yang kedua tadi kemandirian dalam intelektual. Ekonomi maksudnya ya. Kemudian intelektual dan kemandirian sosial ya. Jadi kalau kemandirian emosi ini kira-kira mungkin bisa dielaborasi lagi. Jadi secara emosi mandiri itu sebenarnya seperti apa ya maksudnya? Baik, terima kasih Bunda. Remaja adalah orang yang harus menyesuaikan dirinya karena dia sedang mengalami transisi. Oleh karena dalam kehidupan remaja pasti akan banyak mengalami permasalahan-permasalahan Bunda. Di dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada, maka remaja mandiri adalah remaja yang mampu mengontrol emosinya. Sehingga ketika ada permasalahan yang berat, dia tidak mudah putus asa. Yang muncul dalam dirinya adalah keyakinan bahwa dia terlahir sebagai, coba caranya, kita yang ada di bumi ini terlahir sebagai apa? Kita terlahir sebagai apa? Manusia. Ya memang manusia. Kita terlahir sebagai pemenang. Ingat, berapa juta sel sperma yang telah kita kalahkan, mohon maaf kita sudah dewasa, yang disemprotkan oleh ayah kita di rahim ibu kita. Tapi dari sekian banyak sel sperma yang disemprotkan oleh ayah kita, hanya satu sperma yang membuat sel telur. Siapakah itu? Itu adalah kita. Nah oleh karena itu, ini harus kita yakini, bahwa kita memiliki keunggulan, yaitu apa? Sebagai pemenang. Oleh karena itu, remaja yang independen, remaja yang mandiri adalah remaja yang yakin dengan dirinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain ketika dia harus bangkit, ketika dia jatuh. Dengan kata lain, tidak penting berapa kali dia jatuh, yang penting setiap dia jatuh, dia akan kembali untuk berdiri. Seperti Jadi Bunda. mungkin secara emosi kalau bisa dijelaskan ya, mungkin kadang-kadang kan remaja mengalami masalah, kemudian dia sedih berkepanjangan, mungkin seperti itu ya, atau dia bersikap pesimistis, ya. Kemudian dia juga menjadi orang yang mencari orang tuanya, dikit-dikit orang tuanya, dikit lapor, mungkin Betul, seperti itu betul. juga ya. Secara emosi dia belum bisa mengelola emosinya sendiri ya, mungkin seperti itu ya. Betul Bunda. Ya, kalau Mas Riki boleh cerita ya. Ini salah satu pemuda kita di Nusa Tenggara Barat. Siap. Yang mungkin nanti bisa diceritakan pengalamannya. Jadi Mas Riki ini sejak usia sangat muda sudah memulai kemandirian dari sisi ekonomi. Nah, tapi sebelum itu pastinya
ada kemandirian dari sisi emosi dulu ya, yang mungkin membuat Mas Riki bisa memiliki kemandirian dari sisi ekonomi. Karena menurut saya orang secara emosi dulu mandiri, baru nanti bisa kemandirian yang lain-lain gitu ya. Mungkin seperti itu. Betul nggak Mas Riki? Ya, mungkin saya juga Bunda. Jadi terima kasih undangannya Bunda di episode apa kabar Bunda Niken hari ini episode ke-6. Jadi mungkin saya flashback lagi nih, balik lagi waktu remaja. Jadi memang dulu juga saya kebetulan di SMA, masih SMA 5 juga, ada adik kelas juga di sini. Jadi dulu pas masih remaja, saya bilang remaja itu kan dari umur 12 bisa bilang sampai umur 21 tahun. Setelah itu baru kita dewasa. Jadi mungkin pas remaja itu ya memang tadi kalau kita bilang kalau apa namanya untuk psikis kita, jadi memang masih apa ya, bisa dibilang masih labil karena pertumbuhan kan, sering galau gitu ya. Karena saya masih ingat-ingat juga dulu memang pas masih SMA itu masa-masa ya mungkin percintaan dan sebagainya masih tumbuh. Jadi orang anak-anak remaja itu pengen gimana cara bergaul luas, terus habis itu nah mungkin peran orang tua juga kan sangat berpengaruh untuk anak-anak remaja khususnya itu. Nah kalau untuk masalah untuk dia, jadi kalau misalnya remaja itu kalau ibarat saya, kalau dulu misalnya kita ibarat sekarang kayak galau lah misalnya, kalau lagi galau atau misalnya putus cinta atau apa, jadi kan itu gimana cara memotivasi diri kita. Mungkin kalau saya sih memang lebih motivasi untuk remaja itu gimana caranya kita bergaul dengan teman-teman yang positif, itu satu. Maksudnya teman-teman positif. Jadi mungkin kan ada setiap sekolah, mungkin ada setiap kelas pasti beda-beda, ada teman-teman yang bergaulnya mungkin lebih bebas, ada yang kita bergaulnya juga lebih jadi bergaul ke positif lah. Jadi mungkin kita lebih ke sana. Jadi supaya membawa suasananya tetap ya pokok positif kayak gitu sih, Bun. Ya, kalau Pak Adin boleh tahu punya anak yang masih remaja sekarang? Kebetulan Bunda, alhamdulillah 2 putri 1 orang putra ya. Jadi putra saya yang nomor 3 itu baru wisuda bulan November kemarin. Oh iya, Jadi tapi sudah pernah ya punya remaja ya pengalaman. Itu bagaimana itu cara kita mendidik remaja-remaja kita supaya mereka itu mandiri secara emosional gitu ya. Jadi mereka memiliki independensi gitu ya, ketika mereka melalui berbagai macam peristiwa-peristiwa dalam hidupnya, mereka bisa melaluinya dengan baik gitu ya. Kita sebagai orang tua tuh kira-kira seperti apa gitu yang bisa terima kasih Bunda. lakukan? Alhamdulillah ini ada orang tua. Kepada orang tua Bunda, kalau misalkan Bunda menyimpan perhiasan di dalam box, Bunda merasa aman tidak? Bunda silakan, Bunda menyimpan perhiasan di dalam box. Bunda merasa nyaman nggak? Kemudian boxnya Bunda gembok lagi. Bunda merasa nyaman nggak? Nah, karena Bunda merasa nyaman, akhirnya Bunda merasa box ini perlu dihias. Makanya dibuat dengan baik. Pertanyaannya adalah, apakah perhiasan yang di dalam sudah merasakan kemanfaatan dirinya atau belum? Belum. Kalau begitu berarti kita menempatkan perhiasan di dalam kotak yang kokoh, kuat, kemudian kita tidak memberikan kesempatan untuk keluar dengan cara menguncinya. Berarti itu adalah sikap yang benar atau tidak? Berarti sikap yang pertama sebagai orang tua harus memberikan keleluasaan kepada anak-anak kita untuk mengambil sikap. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pengalaman saya Bunda. Saya guru fisika, istri saya guru fisika. Dulu kalau ulangan fisika, anak saya dudukkan di depan. Saya katakan, ingat besok ulangan fisika. Abi guru fisika, Umimu guru fisika. Kalau nilai fisikamu jelek, di mana wajah Abi akan ditinggalkan. Saya merasa baik tuh jadi orang tua, hebat benar tuh. Hasilnya gimana? Betul, ulangan fisikanya bagus anak saya. Tapi apakah dia merasakan kenikmatan dengan apa yang saya lakukan? Saya menemukan Allah Subhanahu wa taala menegur saya lewat diary book-nya. Ketika saya tidak sengaja ada diary book, makanya untuk ibu-ibu, untuk anak remaja, tidak semua remaja bisa mengungkapkan isi hatinya. Terkadang dia menulis, bagus untuk disediakan diary book itu. Saya menemukan yang menyebabkan saya meneteskan air mata adalah ketika anak saya buka lembaran-lembaran itu, di lembaran Bunda saya temukan, ya Allah, saya bukan umi saya. Ya Allah, saya bukan abi saya. Tapi kenapa mereka memaksa dan menuntut saya untuk seperti dirinya? Saya tidak mau mengecewakan abi saya dan umi saya, tapi saya juga tidak mau menyakiti hati diri saya sendiri. Tolong saya ya Allah. Waktu itu saya meneteskan air mata. Kemudian saya cari anak saya peluk dia. Kemudian saya katakan pada dia, maafkan abi. Insya Allah
tidak akan kamu rasakan lagi hal yang sama seperti ini. Sehingga anak saya yang pertama, Bunda sering ngomong pada adik-adiknya, kamu bersyukur hidup setelah Abi tobat, katanya. Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap anak itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Pernah nonton Kung Fu Panda? Pernah nonton Kung Fu Panda? Ibu-ibunya udah pernah nonton Kung Fu Panda? Oh, ada yang belum. Tonton, makanya ditonton. Po itu seorang panda yang memiliki tubuh yang sangat gemuk. Ya, ketika pada suatu saat dia dinobatkan untuk menjadi seorang pendekar naga, dia merasa tidak percaya diri. Dia tidak merasa percaya diri. Kenapa? Jangankan untuk berlatih kungfu, membaca kitab naga yang berupa kertas kosong saja, dia tidak mampu. Sehingga dia berpikir, tidak mungkin saya melakukan hal itu. Tapi ketika pada suatu saat, nah ini juga, ketika pada suatu saat ayahnya berkata, nah ini yang harus kita catat, Ibu dan Bapak sekalian. Peran orang tua untuk membangkitkan motivasi seorang anak sangat sungguh luar biasa. Oleh karena itu, jangan sekali-kali melabelkan anak dengan label yang tidak baik. Kalau Ibu sedang marah, Ibu tahu, Syekh Sudes tahu Bu? Kenal Syekh Sudes? Imam masjid. Ya. Kenal Bu? Haram. Kapan kenalan? Pede sekali. Tahu mungkin ya. Syekh Sudes itu ketika Sudes kecil pernah pada suatu saat ketika sang ayah sedang makan, dia ngambil pasir, kemudian ditaburkan pasir itu oleh Sudes. Apa kata ibunya? Sambil marah ibunya berkata, "Hei, mudah-mudahan kamu menjadi imam besar Masjidil Haram." Itu marahnya seorang ibu, itu doa. Dan terbukti sekarang beliau menjadi apa? Imam Masjidil Haram. Jadi mohon maaf ibu-ibu sekalian, awas ketika memotivasi gunakan kalimat-kalimat yang positif. Walaupun kita sedang marah. Itu yang saya lakukan alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, beri kepercayaan kepada anak untuk berbuat. Kelemahan saya kebetulan ini baru saya rasakan Bunda. Anak saya yang nomor 2 di Malaysia. Alhamdulillah Bunda itu ikut LPDP ya. Oh, ya. Ya alhamdulillah. Itu kemarin sakit kena COVID. Kemudian setelah itu dia punya masalah dengan profesornya. Tidak apa-apa, off the record tapi ya. Profesornya begitu baik pada dia, begitu sayang pada dia. Sampai-sampai saya bisa ngobrol dengan beliau dan saya minta izin kepada beliau untuk ngobrol dengan ibu saya. Saya ingin membahagiakan ibu saya bahwa ada cucunya yang sangat disayangi oleh profesornya. Tapi pada suatu saat berjalan waktu, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan anak-anak sekalian yang berbahagia, pada suatu saat anak saya bermasalah dengan profesornya. Profesor yang tadinya baik, begitu luar biasa, berbalik arah. Kenapa? Karena ada hal prinsip yang tidak bisa dipertahankan, yang harus dipisahkan. Pada saat itu anak saya nangis. Anak saya nangis, kemudian setelah itu dia sulit sekali untuk menahan perasaannya. Di situ saya baru menyadari bahwa selama ini saya terlalu dalam memasuki kehidupan anak saya. Maka setelah itu saya berusaha untuk tidak terlalu ikut campur. Ketika anak saya punya masalah, tidak saya jawab. Kalaupun saya menjawab, saya katakan, insya Allah, Allah membersamaimu. Insya Allah, di tengah-tengah perjalananmu ada doa Abi yang menyertaimu. Insya Allah, di tengah-tengah ucapan dan keinginanmu, kami senantiasa menyertainya dengan ruku-ruku kami, dengan sujud-sujud kami. Dan dengan begitu, alhamdulillah, anaknya sekarang Bunda dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekarang mendapatkan beasiswa internasional, jadi LPDP-nya harus dilepas. Iya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah dia mendapatkan beasiswa internasional dengan izin Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa semua, tadi kita sudah membahas satu aspek dari kemandirian remaja, yaitu aspek kemandirian emosi. Ya, jadi bahwa ternyata remaja harus kita arahkan agar memiliki kemandirian dalam mengatur atau mengelola emosinya. Dan peran orang tua di sini sangat besar. Tadi sudah disampaikan beberapa contoh, orang tua harus memberikan ruang bagi anak untuk bisa mengelola emosinya, kemudian menentukan sikapnya, dan akhirnya memberikan respon sendiri pada pengelolaan emosi tadi. Jadi orang tua harus memberikan ruang, memberikan kesempatan, jangan terlalu mengatur, dan jangan terlalu ikut campur, karena itu adalah salah satu kiat untuk bisa mendapatkan kemandirian anak. Kita break dulu dalam beberapa sesi ini, kemudian nanti kita akan lanjutkan dengan kajian tentang kemandirian remaja selanjutnya. Silakan. Ya, kita lanjutkan lagi dalam kabar Bunda Niken pada sore hari ini. Kita memasuki aspek kedua dari kemandirian remaja, yaitu kemandirian ekonomi. Jadi kenapa ekonomi ini penting? Karena kita ingin setiap
setiap remaja-remaja kita ke depannya akan menjadi remaja yang mandiri secara ekonomi, artinya mampu mengatur ekonominya sendiri dan tidak tergantung untuk menggantungkan diri pada orang tua secara terus-menerus sampai dewasa. Nah, ini memang harus dipupuk dari kecil, dari sejak dia mulai remaja untuk bisa memahami bahwa suatu saat nanti dia harus berdiri di atas kakinya sendiri. Untuk Indonesia saat ini kita memasuki bonus demografi di mana saat ini jumlah warga Indonesia yang berusia remaja adalah jauh lebih besar dan jumlah yang lebih besar ini harus bisa kita berdayakan agar nantinya tidak justru menjadi beban ya. Kalau remaja-remajanya tidak mandiri secara ekonomi akan menjadi beban yang luar biasa berat bagi kita para orang tua. Namun ini justru akan menjadi berkah jumlah yang besar ini jika para remaja kita akan kita bina, kita didik menjadi remaja-remaja yang mandiri secara ekonomi. Nah, salah satu juga hal yang penting adalah bagaimana mereka diajarkan untuk bisa mandiri secara ekonomi ini dari remaja. Ya, kalau kita sebagai sebuah negara yang memiliki jumlah penduduk besar ini, semua warganya, remaja-remajanya bisa menjadi orang-orang yang mandiri, kita bisa bayangkan, tentu saja ini akan sangat membantu Indonesia menjadi negara yang besar sekali, dan kita ingin agar mereka bisa bangkit ya dari remajanya. Kalau katanya Pak Presiden Jokowi kemarin saya dengar, mereka jangan sampai growing old before they going rich gitu ya. Jadi jangan sampai mereka tua dulu gitu ya, baru nanti bisa menjadi orang kaya. Jadi kita arahkan dari kecil supaya bisa mandiri. Nah, hari ini kita sudah bersama Mas Riki ya. Mas Riki Hartono ini adalah CEO dari Riki Smartphone Store, sebuah toko yang menjual alat-alat komunikasi yang cukup besar di Kota Mataram, memiliki beberapa outlet dan juga merupakan CEO dari NTB Mall. Mungkin Mas Riki bisa cerita ke kita semua bagaimana sebenarnya proses Mas Riki itu dari, kalau boleh tahu usia Mas Riki sekarang berapa? Sekarang udah 29 tahun. 29 tahun ya, dengan begitu banyak bisnis yang bermacam-macam ya. Dan ini semua dimulai dari sejak kecil kalau saya tidak salah ya. Mungkin bisa ceritakan bagaimana ceritanya. Mungkin saya sharing sedikit pengalaman hidup saya ke adik-adik semua, mungkin ke orang tua juga. Jadi dulu tuh saya 2003 lalu itu haji terkecil pas itu, tercilik. Jadi 2003 saya usianya pas itu masih 10 tahun. 10 tahun ikut haji ya? Ya, 10 tahun naik haji. Pas itu 2003 masih ada lengkap sama orang tua, bapak, ibu, sama adik juga. Adik umur 9 tahun, saya umur 10 tahun. Nah, 2004 ayah saya meninggal, bapak saya meninggal. Jadi memang saya dari umur 11 tahun, pas SMP kelas 1 baru masuk 1 minggu, bapak saya meninggal. Jadi memang dari SMP udah jadi anak yatim. Jadi memang SMP dan saya itu pengen apa ya, jadi kebetulan orang tua memang yang satu pekerja, yang satu pengusaha. Bapak tuh jadi dulu Chinese mualaf, jadi bapak Chinese mualaf. Terus habis itu kalau ibu dari Jawa, terus habis itu nikah sama bapak. Terus akhirnya di 2004 saya SMP udah jadi anak yatim piatu. Nah, sejak SMP saya memang orang tua saya jadi memang beda-beda orang tua. Jadi ibu saya sama bapak saya tuh saya masih ingat, walaupun bapak saya udah lama sekali, masih ingat kalau orang tua bapak, seorang ayah tuh dia lebih misalnya uang belanja, dari uang belanja misalnya. Uang belanja tuh lebih loss. Misalnya contoh kita mintanya 2.000 dikasih 10.000. Nah, tapi kalau ibu lebih hitung-hitungan, itu pasti. Jadi kalau kita mintanya 5.000, enggak usah 5.000, 2.000 ya cukup, misalnya kayak gitu. Jadi emang dari SMP karena dididik sama ibu. Jadi uang belanja SMP itu mungkin kalau saat itu mungkin 100.000 lah, kurang lebih 3.000, 2.000. Jadi untuk uang belanja sehari-hari ya udah pas-pasan lah bisa dibilang. Jadi gimana caranya mikir, gimana sih caranya bisa ke pas itu, mungkin gadget, mungkin adik-adik juga ada yang pingin, saya pingin HP yang lebih bagus, tapi
Tapi orang tua saya mungkin gajinya Pak masih pas-pasan, jadi uang belanja masih pas-pasan. Gimana sih? Jadi saya emang dari melatih, saya ngelatih kemandirian saya itu dengan cara ya mungkin wirausaha. Jadi mungkin wirausaha itu dari apa? Dari kecil saya, kalau saya misalnya namanya anak cowok sering main, misalnya dulu masih SD main kelereng. Misalnya pas main kelereng saya menang, besoknya saya jual untuk apa? Untuk beli cemilan. Kayak gitulah istilahnya. Nah, jadi pas SMP pun saya jualan pas ulang tahun sekolah, saya bukan ikut lomba, tapi saya jualan buat lapak. Ada kelas 2E dulu di SMP 2, kelas 2 mau ikut lomba enggak? Ada stand enggak? Misalnya jualan, ditawarin, kalau bisa jadi stand, kebetulan jadi bendahara. Jadi jadi stand, apa jualan nih supaya untung, supaya masuk ke kas. Jadi jualannya cuma Oki Jelly Drink. Pas itu jualannya bisa satu dus 24.000, isinya 24, kita jualnya 2.000 satunya, bisa jadi 48.000, satu hari bisa laku 8 dus. Hanya uang belanja 100.000 tuh dalam sehari bisa uang belanja 2 bulan. Jadi ngerasa, enak juga ya ternyata, maksudnya bisa ngasilin sendiri, maksudnya bisa saving sendiri. Alhamdulillah dari SMP udah bisa beli HP sendiri pas itu. Terus habis itu pas itu kan kalau misalnya jam istirahat biasanya adik-adik pasti kalau yang cowok-cowok nih biasanya main game, kalau yang cewek-cewek paling ngumpul sama teman-temannya ngobrol kayak gitu. Kalau jadi yang cowok tuh saya lihat main game. Jadi dulu pas SMP tuh ke toko HP, masih ingat sekali toko HP. Jadi ke toko HP itu bukan nanya bukan mau beli ya, bisa enggak saya misalnya satu game berapa saya jualin ke teman saya. Jadi saya teman-teman biasanya mau ambil saya mau ngisi game dong ke toko HP. Enggak usah dah, di saya bisa. Jadi saya misalnya dikenain 1.000, kita kenain 5.000 kayak harga toko, tapi kita dikasih harga 1.000 kayak gitu. Akhirnya bertumbuh. SMA juga kayak gitu. Di SMA juga bisa beli motor sendiri, beli laptop sendiri, karena memang saya dari kecil memang cita-cita pengen jadi pengusaha. Jadi pengen mandiri karena lihat orang tua juga survive sendiri pas itu. Jadi gimana sih cara ngebantu supaya tidak memberatkan orang tua. Padahal orang tua sebetulnya mampu sih dari segi finansial, tapi cara mendidik orang tua itu bagaimana cara irit. Makanya saya benar-benar terima kasih sama ibu saya, terutama kemarin ibu saya ulang tahun, makanya sampai sekarang ya punya cita-cita juga untuk membahagiakan orang tua. Tapi alhamdulillah sampai sekarang juga orang tua masih sehat. Itu adalah nikmat Allah yang luar biasa lah menurut saya. Jadi ibu saya itu ngedidik saya itu keras tuh karena supaya bisa mandiri. Karena didikan yang kerasnya seperti apa? Didikan yang keras itu dalam arti satu, disiplin. Nah, jadi disiplin tuh jadi anak tuh harus disiplin. Maksudnya disiplin apa? Disiplin masalah waktu. Dulu kalau misalnya masalah sholat subuh, sholat zuhur, ketika misalnya azan itu kalau tidak ambil wudhu langsung misalnya bukan diceramahin lah bisa dibilang sama orang tua. Kamu kenapa enggak ke masjid? Kamu kenapa enggak ini? Ya, tapi kita ngerasain ternyata Allah tuh ngebentuk kenapa 5 waktu sholat itu ada 5 waktu, karena untuk membiasakan kita disiplin juga. Ketika dengar azan kita langsung, itu disiplin secara tidak langsung. Kita jadi remaja itu membawa sikap disiplin itu sampai ke pekerjaan kita, sampai ke usaha kita kayak gitu. Itu yang pertama, disiplin. Terus yang kedua, ibu tuh ngajarin mungkin irit sih, dari irit plus menabung. Jadi ketika ada